yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqil hasan. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat MT yang semoga senantiasa berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, di malam hari yang penuh dengan kemuliaan ini, di malam hari yang mana sepertinya kita tinggal menunggu hari untuk masuk kembali kepada bulan yang kita rindukan, yakni bulan Ramadan. Semoga sahabat MK rahimakumullah, dengan wasilah bulan Rajab yang mulia ini kita senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan, dan di antara kebaikan itu adalah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang hamba yang tidak pernah lepas hatinya dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara ciri seseorang ini dekat dengan Allah manakala orang itu sering laporan kepada Allah, sering meminta kepada Allah, bahasa Sunda mas sering bebeja ke Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam salah satu nasihat dari ulama besar ini menyatakan bahwa salah satu hakikat doa itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan mungkin seseorang ini berdoa kepada Allah manakala dia tidak ingat kepada Allah. Bahkan dulu para ulama, para sholihin, jangankan perkara yang besar, perkara remeh-temeh pun sampai berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sahabat MK sering tuh mendengar dalilnya, mendengar keterangannya bahwa para sholihin itu sampai meminta garam saja itu doa dulu kepada Allah. Sampai mau beli tali sendal sendal cepit saja talinya itu misalnya pegat gitunya Kang Purwa, sampai ngadoa heula ke Allah Subhanahu wa taala. Saking saking akrabna kepada Allah. Nah, pertanyaan kita Kang Purwa, ketika di rumah habis beras gitunya, habis garam, kita teh laporan dulu ke Allah atau langsung laporannya ke warungnya? Ke warung biasanya. Langsung ke warung. Jadi si hati teh goplah we gitu, goplah teh lalai harusnya mah. Ya sahabat MK, kalau misalnya di rumah teh habis garam, hati teh langsung ngejat ke Allah teh, ngejat teh apa? Langsung ngontak ke Allah teh, ya Allah, garam di dapur habis, kan garam teh punya Allah. Ya Allah, hamba teh lemah, hamba mah ya Allah, jangankan dikurangi hal ini hal itu, hamba mah dikurangi garam saja ya Allah, hidup teh asa susah. Ya Allah, berikanlah kepada hambamu yang doib ini garam ya Allah, baru ikhtiar beli ke warung. Harusnya masih seperti itu. Nah sahabat MK rahimakumullah, jadi di antara kebaikan yang harus kita pinta kepada Allah itu diantaranya semoga Allah menjadikan kita seorang hamba yang senantiasa istiqomah berdoa kepada Allah. Nah yang menjadi pertanyaan, kenapa terkadang kita teh sering berdoa kepada Allah, sering meminta kepada Allah, tapi kok seakan-akan ada satu atau bahkan banyak doa yang serasa belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah ini yang akan menjadi fokus pembahasan kita. Jadi Kang Purwa, secara garis besar mah ilmu yang akan kita pelajari dari pertemuan kemarin sampai pertemuan sekarang ini adalah ilmu berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, kalau misalnya kita berdoa kemudian apa yang kita inginkan teh tidak diijabah oleh Allah sesuai dengan keinginan kita, kalau kurang kuat iman mah bisa langsung suudon kepada Allah. Betul. Jadi betul, kalau istilah ilmu sekarang malah naonnya Kang Purwanya, kemampuan kita berprasangka baik kepada Allah itu berbanding lurus dengan kedewasaan keimanan kita. Jadi semakin keimanan kita ini masih bobolonen gitu Kang Purwanya. Bobolonen itu istilah apa ya? Indonesia kekanak-kanakan. Ya. Jadi kalau keimanan kita masih kekanak-kanakan, amat sangat mudah bersuudzon kepada Allah. Tapi manakala keimanan kita sudah dewasa, istilah Sunda mas sudah jebrok gitunya, sudah besarlah seperti itu, maka insya Allah hati akan lebih mudah mencari alasan positif dari berbagai macam episode yang mungkin tidak kita kehendaki, yang tidak kita sukai. Contoh saja Kang Purwa, saya suka mentafakuri gitu kan, anak saya yang bungsu yang ketiga itu usia 1 tahun, sekarang sedang belajar lelengkah halu gitu Kang Purwa ya. Sedang wah di rumah teh sedang menjadi panitia ngacak-ngacak rumah lah gitu. Juga diberesin ngacak-ngacak.
kadang saya suka kepikiran Kang Purwa, saya itu kan lagi makan. Saya itu kan kalau makan itu suka sama basengek ya. Basengek itu istilah cabai gondol dicincang, Direngos. kemudian Oh, digoreng dicincang. pakai kecap, pakai Hmm. ya, penyedap rasa itu kan luar biasa ya. Nah, saya lagi makan itu tiba-tiba si anak teh datang kepada saya megang tangan dan seakan-akan ingin menyantap itu cabai gondol yang sedang saya makan. Betul. Nah, ketika saya diawaskan gitu Kang Purwanya, dihalikkan gitu kemudian ditahan, ini si anak malah nangis. Si anak malah nangis, si anak malah merengek, si anak malah terus-terusan aja maksa ingin disuapin itu cabai. Tapi saya tahu kalau saya masukkan ini cabai ke dalam mulutnya, mungkin si anak saya akan lebih repot, nangisnya itu akan lebih besar. Nah, sahabat MK rahimakumullah, ketika anak saya ingin cabai yang sedang saya makan kemudian maksa kepada saya, ketika tidak saya berikan, itu karena si anak ini masih bayi. Nah, mungkin anak itu akan bersuudzon kepada saya. Ini teh si bapak teh kok pelit amat, enak-enak makan basengek meniseuhah gitu kan. Terlihatnya teh lahap, terlihatnya tuh nikmat. Saya juga kan mau, kata anak saya yang masih bayi itu. Nah, sahabat MK rahimakumullah, padahal tidak saya berikan itu bukan karena saya tidak sayang terhadap anak saya. Justru saya tahan, tidak saya berikan itu karena saya sayang, karena saya mencintai anak saya. Justru kalau saya berikan bisa mencelakakan anak saya. Nah, begitu pula ketika kita berdoa meminta kepada Allah, terkadang kalau keimanan kita masih keimanan yang kanak-kanak, pobolonen istilah Sunda mah, itu ketika meminta kepada Allah, kemudian apa yang kita pinta itu belum hadir. Nah, kadang si Allah teh padahal kan Allah maha kuasa, Allah maha hebat, kan mudah Allah teh ngasih kepada saya ini dan itu. Tapi kenapa sih Allah teh nggak ngasih? Allah teh nggak sayang sih sama saya tuh. Kalau sudah ada prasangka hati itu kepada Allah, berarti ciri hati masih bobolonen, masih bubudakeun, masih kekanak-kanakan. Tapi manakala hati kita sudah dewasa, insya Allah hati akan lebih hebat dalam mencari alasan positif dari Allah, sehingga hati senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Baik. Nah, sahabat Engki, insya Allah di kesempatan kali ini segmen pertama, kedua, dan ketiga, dan selanjutnya akan kita bahas mengenai kenapa kita berdoa kepada Allah tapi serasa belum diijabah. Semoga dengan kita sedikit membahas tuh hikmah apa saja yang menjadi asbab kenapa doa seakan belum diijabah, semoga itu membuat hati kita semakin kuat dalam berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Masya Allah. Ya, dan kadang ya itu ya Ustadz ya, bersitan hati seolah-olah meragukan kemahabesaran Allah itu kan sering sekali timbul ya Ustadz ya, ketika ada sesuatu yang kita minta tetapi tidak Belum sesuai. diijabah gitu, sesuai Betul, itu. tidak diijabah. Jadi seolah-olah Allah teh nggak tahu, padahal mah jauh lebih tahu begitu Ustadz ya Daripada dari diri kita kita. sendiri. Betul. Nah, ini latihan baik sangkanya ini Ustadz ya, Ya, latihan husnuzonnya ini yang perlu kita latih sahabat MK. Jadi kita latihan baik sangka nih sama Allah. Mangga silahkan, ada yang mau bergabung, mau curhat malam hari ini, boleh bergabung di 0811-224-1027. Kira-kira kalau Anda merasa, aduh ya Allah, ada doa yang rasanya kok nggak dikabul-kabul, ini teh kenapa, bagaimana, begitu ya. Boleh silahkan bertanya ke 0811-224-1027. Ilustrasi Ustadz tadi yang menceritakan anak kecil yang ingin putra Ustadz ya, putri Ustadz yang ingin makan. cabai. Oh, itu saya jadi Masya Allah tercerahkan juga nih Ustadz. Apa ya, ya anak itu anak itu atau kita itu kadang tidak lebih tahu daripada Allah, kitanya aja yang kadang sok tahu ya Ustadz. Rasa lebih tahu ya, betul kamu. Betul. Nah, ini jadi tamparan yang pertama sahabat MK, di sebuah ingatan yang pertama Ustadz. Nanti di segmen kedua kita lanjut lagi Ustadz ya. Siap. Baik, kita jeda dulu sahabat MK, yang mau bertanya sudah mulai boleh Anda kirimkan sekali lagi ke 0811-224-1027. Selepas jeda kami akan kembali untuk Anda. Sahabat MK, bagaimana adab meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. أعوذ
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Ada rasa haru dalam hati di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Para insan tunanetra tetap bersemangat untuk belajar membaca Al-Quran Braille. Mata saya memang tidak bisa melihat, tapi saya senang belajar membaca Al-Quran. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari semangat mereka dengan ikut serta dalam program wakaf Al-Quran Braille. Insya Allah dengan Rp55.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.999 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022-522-8552. Insya Allah selama bulan suci Ramadan, hari libur Umi Maktum Voice tetap buka. Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal, kok pas banget sih? tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu apa aku nggak ikhlas ya? Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka. Assalamualaikum, Fit. Waalaikumsalam. Ada apa? Tumben telepon jam segini? Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi nggak jadi ah. Loh? Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa? Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Suatu ketika Rasul pernah membuat suatu barang lalu menjualnya dengan harga murah. Hal ini kemudian membuat sekelompok orang mencibir tindakan Rasul itu. Hingga sewaktu berkhutbah, Rasul menegur aksi yang dianggap mencederai perasaan tersebut. Akan tetapi, Rasul sama sekali tidak menyebut nama pelakunya, apalagi menjelek-jelekan mereka di hadapan khalayak. Beliau cukup menyebut ma balu aqwam, yang artinya apa gerangan yang menimpa kaum itu. Demikianlah contoh sikap teladan Rasulullah yang meluruskan keburukan dengan perkataan dan sikap yang santun dan peka tanpa menyakiti perasaan orang lain. 102,7 MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MQ, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, Allah memerintahkan agar kita meminta pertolongan dalam setiap hal dengan bersabar dalam menghadapinya. Sahabat MQ, terima kasih Anda masih bersama kami di MQ FM Bandung, Dabo Singkep, dan Subang, Inspirasi Keluarga Indonesia, yang sedang menyaksikan juga lewat tayangan di live Facebook fanpage Radio MQ FM. Silahkan Anda boleh berkomentar, boleh juga tinggalkan like Anda di video ini. Kemudian juga silakan boleh absen dari mana sajakah yang bergabung malam hari ini. Karena kalau kita sudah bicara tentang doa, ini bicaranya tentang keyakinan, dan latihan pertamanya adalah baik sangka. Masya Allah Ustadz, ini teh bersitan kita kadang seolah-olah tidak yakin dengan kebesaran Allah teh sering. Ini mah jujur aja Ustadz ya.
Sering sekali. Kadang kita tuh nggak yakin dengan apa yang kita doakan juga, itu kan sudah jadi bentuk apa ya Ustadz ya? Ya kadar keimanan kita mungkin ya Ustadz ya, menunjukkan Betul. keimanan kita. Menjadi cermin bagi kita sebetulnya Kang Iya Purwai. betul Ustadz. Nah Ustadz, ini mungkin sebelum saya bacakan juga beberapa pertanyaan lain, mungkin Ustadz akan melengkapi dulu Ustadz dari topik bahasannya. Mangga Ya, Ustadz Sapri boleh dilanjutkan terlebih dahulu. baik. Sahabat MK rahimakumullah, di pertemuan yang kemarin kita sudah sedikit membahas bahwa di antara asbab kenapa ketika kita berdoa serasa belum diijabah, mungkin yang pertama ketika kita berdoa kepada Allah nanti kurang adab gitu. Jadi seakan-akan dalam tanda kutip kita ini menyuruh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan terbalik, mana Tuhan mana hamba gitu. Jadi kan yang namanya doa itu adalah permintaan atau permohonan seorang hamba kepada Tuhannya. Sedangkan kalau perintah itu dari atasan kepada bawahan. Jadi sahabat MK rahimakumullah, ketika kita meminta kepada Allah, hati harus yakin bulat bahwa Allah itu maha bisa mengijabah apa yang kita inginkan, dan harus juga kita perhatikan mengenai adab-adaban ketika kita meminta kepada Allah, baik adab kita dalam berdoa dari kata-katanya, misalnya dari mulai kita baca dulu sholawat, membaca hamdalah, memuji Allah. Nah kemudian hati juga harus tetap tawadu kepada Allah. Contoh Kang Purwa, sahabat MK ada tiga orang yang mengadu kepada Pak RT. Jadi misalnya di salah satu rumah nih, sebut saja perumahan lah gitunya, di salah satu perumahan itu sedang kekeringan air, sedang kekurangan air. Betul. Nah sedangkan di Pak RT ini punya sumur bor. Masya Allah. Ada 3 orang rakyatnya gitu, rakyat penduduk yang memang datang satu persatu kepada rumah Pak RT. Ada orang yang pertama datang ke rumah Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Cing Pak RT atuh yang bener jadi pamimpin teh. Pak RT enak-enakan mandi, enak-enakan punya air banyak, lihat tuh penduduk di bawah kepemimpinan Pak RT. Itu teh ada yang belum mandi sudah 3 hari itu, ada yang anak-anaknya itu teh lihat salaludih belum dimandiin sudah 3 hari, ibu-ibu itu lihat katel belum dicuci, bobokok belum dicuci, rice cooker juga belum dicuci, ini mau mandi, ini mau minum, itu susah Pak RT. Cing atuh Pak RT yang bener jadi pemimpin teh. Nih saya mau minta air nih 1 drum, boleh tidak? Tuh, itu karakter orang yang pertama. Yang ketika meminta pertolongan kepada Pak RT-nya topmol, tidak ada sopan santun, langsung minta to the point, bahkan seakan-akan dia yang menjadi pemimpin dari Pak RT tersebut. Ini yang pertama. Kemudian ada yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT damang, alhamdulillah Pak RT, mohon maaf ya sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya Pak RT. Ya ada apa Kang, ada yang bisa dibantu? Begini Pak RT, kan kita sudah 3 hari kekurangan air. Itu kan dari PDAM ini air belum datang, yang pakai itu air mata air yang di sana juga mangkat, kayaknya mah ada masalah di saluran. Ditambah juga ini teh sudah kemarau beberapa bulan. Pak RT, mohon maaf ini teh di rumah kami teh 3 hari belum mandi. Boleh tidak kami minta air ke Pak RT? Kata Pak RT, oh boleh, silahkan. Ini yang kedua. Nah, ada yang nomor 3 nih, Kang Purwa, sahabat MK. Iya, Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam Kang. Pak RT, kelihatan ganteng sekarang mah. Ada apa Kang datang ke sini? Enggak, ini mah pokoknya mah saya mah kalau lihat Pak RT teh adem lah gitu. Akang teh butuh air. Pak RT saya mah bukan gitu, gini. Saya mah kalau lihat Pak RT ngebayangin Pak RT teh pokoknya mah Pak RT teh pimpinan RT terbaik se-Indonesia. Pokoknya mah tidak ada RT yang lebih baik daripada kepemimpinan Pak RT di rakyat kita. Pokoknya mah Pak RT mah orangnya baik, orangnya dermawan, orangnya lemah lembut, sopan santun, kata Pak RT teh. Ari akang teh butuh air. Denger, pokoknya mah Pak RT mah adalah RT yang terbaik, muji pekerjaannya teh kepada Pak RT. Yang jadi pertanyaan kira-kira yang sangat menarik simpati dari Pak RT itu yang mana? Yang nomor pertama, kedua, atau ketiga? Nah mungkin secara simpel saja kita bisa melihat bahwa kemungkinan besar yang menarik simpati dari Pak RT itu adalah orang yang ketiga. Adalah orang yang ketika datang sudah si Akang ini pasti tahu bahwa ketika datang ke Pak RT dengan tubuh yang memang
bau karena 3 hari belum mandi, pasti yakin si Akang ketika datang Pak RT tahu bahwa si Akang itu butuh air. Cuman karena memang si Akang ini punya tawadu, punya DP handap asal, ketika datang ya hanya muji gitu, Pak RT baik, Pak RT kepemimpinannya luar biasa, manajemen luar biasa. Nah, kemungkinan besar yang akan diberikan air yang banyak itu nomor 3. Nah, sahabat MK rahimakumullah, ini kurang lebih gambaran ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang memintanya itu seakan-akan memerintah Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya teh ini udah usia 40 tahun, cing atuh ya Allah, saya teh malu sama teman-teman yang lain, apalagi ketika reunian, yang lain mah udah pada nikah, hari saya belum. Ini teh gimana ya Allah? Ada yang kayak gitu. Ada yang ya Allah yang Maha menguasai jodoh, berikanlah hamba jodoh ya Allah, berikanlah hamba jodoh, nomor 2. Ada yang nomor 3, ya Allah, Engkaulah yang menggenggam seluruh hati yang ada di muka bumi ini. Engkau juga Maha tahu apa yang ada dalam hati ini. Ya Allah, hamba makhluk yang dhaif, hamba serahkan segalanya kepadamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, terus gitu. Makanya sahabat MK rahimakumullah, saya dulu pernah diberikan nasihat bahwa tawaduknya seorang kekasih Allah itu lebih tajam daripada hibaan orang-orang yang senang meminta kepada Allah. Dalam artian, ada orang yang meminta kepada Allah itu dengan bahasa ucapannya dia meminta, ada juga yang meminta kepada Allah itu dengan memberikan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti nama ini bukan menyebutkan mana yang benar mana yang salah, hanya saja menjadi gambaran kepada kita bahwa pentingnya kita memiliki adab ketika memohon menghibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Betul. Nah, kemudian yang kedua sahabat MT, ketika kita merasa ya Allah saya teh meminta kepada Allah teh sudah benar-benar mencoba tawadu gitu kan, mencoba sopan santun, tapi kenapa gitu ya serasa belum diijabah. Oh, mungkin ada poin yang kedua, hikmahnya. Apa hikmah yang kedua? Ya, ini ketika kita meminta kepada Allah itu belum hadir ijabah doa karena terhalang oleh dosa dan maksiat kita. Nah, seperti sahabat MK rahimakumullah, di antara salah satu buku Riyadhah disebutkan bahwa salah satu manfaat atau hikmah doa itu adalah sebagai kifarat kifarat dosa. Jadi ada orang yang dia itu banyak meminta kepada Allah tapi dosanya juga banyak. Nah, jadi ijabah doanya itu bukan dalam bentuk diberikannya apa yang dia inginkan, tapi ijabah doanya itu diganti sebagai kifarat dosanya. Jadi dipakai bayar hutang dulu gitu ijabah doanya teh. Nah, karena sahabat MG mau tidak mau yang namanya doa itu kan sesuatu ibadah, dan ibadah itu ada pahalanya ya sahabat MG. Jadi si pahala doanya itu tidak dipakai sebagai sesuatu yang menghadirkan apa yang diinginkan, tapi dipakai dulu untuk membayar hutang dosa kita. Seperti dulu Kang Purwa saya sering menyampaikan, ada seseorang yang datang kepada tukang bakso, Mang, apa beli bakso apa dek? Bakso urat, bakso cincang, atau bakso telur? Bakso urat mau yang 10.000, mau yang 15.000? Yang 15.000 atuh Mang, biasa yang bakso gede cenah. Kita teh nunggu aja. Ini Mang uangnya 15.000, uangnya dipayun lah cenah duluan. Enggak. Kita teh nunggu, pas udah lama nunggu, Mang mana ini baksonya? Tiba-tiba si Mang tukang bakso tuh hanya ngasih kepada kita kerupuk 1. Atuh kita teh langsung marah, cing Mang kumaha dagang teh? Saya teh ngasih kepada Mang uang 15.000 malah dikasih kerupuk 1. Saya teh dari dulu ini merindukan ingin makan bakso. Cing Mang yang bener dimarahi tuh, dicacar bolang tukang bakso teh. Akhirnya si Mang tukang bakso teh senyum. Neng udah marahnya? Udah atuh, cing mana baksonya? Nggak akan dikasih, Neng. Kenapa atuh? Hari Neng lupa apa? Kan kemarin punya hutang Neng 14.000. Jadi yang 15.000 itu 14.000 bayar hutang, berarti sisanya 1.000 cuman cukup buat kerupuk 1. Astagfirullah, ya Mang, hapunten abdi teh hilap baru eng. Nah, sahabat MK, jadi terkadang ketika kita meminta kepada Allah, melaksanakan ibadah taqarruban kepada Allah, kenapa ya Allah? Kan dari dulu teh saya teh minta ingin rezeki banyak, ingin masuk universitas terbaik, ingin nilai teh 9 semua, ingin punya IPK 4,1 gitu kan misalnya, ingin ketika beres sarjana langsung dapat kerja. Tapi kenapa ya Allah, apa yang saya inginkan, apa yang saya pinta teh belum ada? Oh, ternyata ijabah doanya teh dipakai dulu untuk apa? Untuk membayar utang-utang dosa dan maksiat kita. Maka sahabat MK rahimakumullah, tidak ada yang sia-sia dalam berdoa, walaupun apa yang kita harapkan seakan-akan
belum kunjung datang, tapi nanti di akhirat kita akan merasakan bahagia. Ya Allah, ternyata ini doa-doa yang saya inginkan ternyata oleh Allah dialihkan dulu kepada menghapus atau mentipek dosa-dosa kita. Jadi seandainya kita sudah banyak dosa, tidak berdoa lagi kepada Allah, jadi si dosa nanti catatannya akan makin numpuk. Nah, maka sahabat MK rahimakumullah, yang kedua, berhusnudzonlah, berprasangka baiklah kepada Allah manakala kita berdoa, kemudian apa yang kita inginkan itu seakan-akan belum datang juga, maka kemungkinan yang kedua adalah ijabah doanya itu dialihkan dulu sebagai apa? Sebagai kifarat atas dosa-dosa kita yang dulu pernah dilakukan. Maka hikmah dari poin yang kedua ini adalah jangan langsung gampang menyimpulkan, karena boleh jadi ya Allah kemungkinan ini ijabah doanya dialihkan dulu untuk mengkifarati dosa-dosa hamba. Ini yang pertama, poin dari nomor 2 ini. Kemudian poin lain dari nomor kedua ini yang selanjutnya adalah kita harus lebih banyak bertafakur. Nanti sahabat MG Kang Purwa, orang berdoa itu ada 2 jenisnya. Ada orang yang berdoa kepada Allah disertai dengan ketaatan, ada orang yang berdoa kepada Allah disertai dengan kemaksiatan. Nah, kita masuknya di poin yang mana nih? Poin yang pertama, orang yang dia ini banyak berdoa kepada Allah tapi disertai dengan ketaatan kepada Allah, atau ada juga yang nomor 2, dia sering berdoa meminta kepada Allah tapi disertai dengan kemaksiatan kepada Allah. Nah, maka kita harus banyak-banyak bertafakur. Boleh jadi kita banyak berdoa kepada Allah tapi kita juga banyak maksiat kepada Allah, sehingga apa? Sehingga ijabah doanya itu terhalang dan dialihkan dulu kepada apa? Kepada kifarat dosa-dosa kita. Nah, sahabat MK rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yuhramu rizqa bidzanbi yusibuh." Sesungguhnya seseorang akan terhalang dari rezeki yang seharusnya sampai kepadanya gara-gara apa? Gara-gara dosa yang ia lakukan. Misalnya ada orang gitu kan, ketika mau ujian, ya Allah, hamba besok ujian, berikanlah kepada hamba kelancaran, mudahkanlah hamba dalam memahami setiap soal-soal, bimbing hati dan tangan hamba untuk memberikan jawaban yang terbaik sehingga nanti nilainya terbaik ya Allah. Hamba ingin masuk universitas ITB misalnya di Bandung gitu kan. Amin ya Allah gitu. Tapi subuh tersalat. Itu repotnya. Hari subuh tidak sholat. Akhirnya apa? Itu kemudahan kefahaman yang asalnya akan datang kepada kita terhalang, terhijab oleh apa? Oleh dosa kita yang tidak sholat. Nah, maka sahabat MG berhati-hatilah ketika kita berdoa kemudian serasa belum diijabah, segera bertafakur. Apakah kita termasuk orang yang ketika berdoa ini disertai dengan ketaatan, ataukah ketika berdoa disertai dengan kemaksiatan? Kalau dulu bahasa salah satu guru saya memberikan siloka seperti ini. Siloka itu pengandaian itu. Pengandaian. Jangan sana di langit kahiji tehnya sana aya motor Nmax, aya motor Supra X, aya Avanza, aya iPhone, aya Galaxy Samsung 20 dan lain sebagainya lah bahasa kita. Bingung saya teh, maksudnya gimana ajengan? Iya, jadi gini, ada orang yang ketika dia berdoa kepada Allah, ya Allah ingin motor, ya Allah ingin motor, ya Allah ingin motor. Ini malaikat Mikael teh sudah memanggul motor, sana bahasa kasarnya gitu kan, di pengandaian, bukan malaikat memanggul motor. Ini teh sana malaikat teh sudah bawa motor, sudah turun naik, sudah turun ke langit pertama. Sudah ada waktunya bahwa motor ini akan diberikan misalnya hari ini pada Isya misalnya. Asalnya seperti itu. Tapi karena kita misalnya melakukan perbuatan dosa, pada zuhurnya bergibah, pada asarnya mata berzina, kemudian maghrib malah ditinggalkan. Akhirnya apa? Itu motor tidak jadi nyampai kepada kita. Kenapa? Karena terhijab oleh dosa dan maksiat kita. Jadi garantung itu teh setiap apa yang kita inginkan teh, jodoh yang soleh, jodoh yang soleha, anak yang soleh, anak yang soleha, itu teh ngagararantung sana di langit kahiji teh. Kenapa? Karena kita meminta ingin punya jodoh yang soleh, tapi kita meminta kepada Allahnya disertai dengan kemaksiatan kita. Yang hadir malah bukannya jodoh yang soleh, malah jodoh yang toleh. Ingin memiliki anak yang membahagiakan, ini malah yang diberikan itu anak yang memusingkan. Kenapa? Karena kita meminta anak yang soleh, tapi kita ketika berdoa malah disertai dengan kemaksiatan. Jadi sahabat MK rahimakumullah, ibroh yang kedua dari poin yang kedua ini adalah apa?
adalah kita harus lebih berhati-hati dalam melakukan kemaksiatan. Karena boleh jadi setiap apa yang kita inginkan sebetulnya akan hadir kepada kita, akan diberikan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ingin sehat, ingin jadi dokter, ingin jadi polisi, misalnya bahkan ingin jadi presiden dan lain sebagainya, misalnya sebetulnya akan diberikan kepada kita. Tapi karena kitanya yang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, sehingga apa yang kita inginkan itu terhalang oleh dosa dan maksiat kita. Nah, oleh sebab itu sahabat MK rahimakumullah, semoga dengan dibahasnya poin yang kedua ini, bahwa di antara asbab kenapa doa kita serasa belum diijabah oleh Allah itu adalah kemaksiatan, semoga membuat kita semakin takut dalam melakukan dosa dan maksiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Ustadz, kalau begitu antara doa dan maksiat atau kesalahan yang masih terus dilakukan, itu jaminan akan jadi penghalang doanya dikabul atau ijabah ya Ustadz ya? Bisa jadi seperti itu Kang Bro. Oh iya. Jadi harus banyak ditafakuri ketika kita berdoa belum diijabah, langsung ya Allah ini pasti ada dosa yang menghalangi, jadi kita tafakur ke sananya gitu. Betul iya ya, seperti tadi analogi dari Ustadz, ibaratnya ini motor teh sudah dipanggul begitu ya, udah mau sampai rumah, yang mau dikasihnya itu mungkin apa ya, tidak mau menerima karena berbuat dosa begitu ya. Masya Allah. Ini poin yang kedua Ustadz ya. Baik, Ustadz mau lanjut poin dulu atau saya bacakan pertanyaan dulu nih Ustadz? Dibacakan pertanyaan dulu saja. Baik. Ini pertanyaannya Ustadz dari sahabat Reni di Soreang. Katanya begini Ustadz Sapria, sahabat Reni ini konsisten dengan amalan yang diandalkan. Semoga bisa menjadi penolong kelak untuk sahabat Reni di jurang neraka. Nauzubillah. Namun karena ujian, tertipu, tertekan, terintimidasi, harus mengganti dan sebagainya dan memohon kepada Allah. Nah ini agak sebentar. Ceritanya agak disingkat-singkat ini nampaknya ya. Nah begini, kurang lebih begini Ustaz pertanyaannya. Bagaimana adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah ini agak sedikit, nanti saya coba saringkan dulu ya Ustaz ya, agak panjang. Oke. Nah gini Ustaz, saya bacakan lengkap saja ya, mudah-mudahan nanti bisa ditangkap nih. Konsisten dengan ada amalan yang hendak diandalkan, semoga bisa menolong sahabat Reni di bibir jurang neraka. Namun karena ujian akhirnya tertipu Ustadz, tertekan, terintimidasi, harus mengganti dan sebagainya. Kemudian memohon kepada Allah, bila Allah berkenan dengan amalan saya, agar menyegerakan menolong saya. Gitu katanya. Memang babak pertama sudah menunjukkan jalan keluar, semoga berurutan terbuka jalan. Pertanyaan, bagaimana dengan adab sahabat Reni terhadap Allah Ustadz? Karena sangat malu meminta upah yang mungkin tidak seberapa nilainya. Lain hal yang menimpa ini juga kehendak Allah. Ini adalah tentu kehendak Allah dan diterima sebagai ujian untuk naik kelas dalam kehidupan. Mohon nasihatnya Ustadz. Jadi kondisinya sedang dalam dizolimi mungkin begitu ya. Ada begitu juga nih. Nah bagaimana Ustadz? Jadi sahabat yang rahimakumullah, kita doakan sahabat Reni dari Soreang ini yang bertanya, yang memberikan curhatannya, kita doakan semoga beliau diberikan jalan keluar dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan keluar yang nanti akan menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi Kang Purwa, sahabat MP, kalau mendengar dari ungkapan beliau, ini luar biasa ya. Beliau ini sudah memiliki amalan yang sudah insya Allah istiqomah, kemudian muncul juga rasa malu kepada Allah. Nah, kemudian harap juga sudah ada kepada Allah. Nah, jadi intinya apa? Intinya sahabat MK rahimakumullah, ini menjadi ibrah bagi kita bersama, bahwasanya kita tidak boleh sedikit pun memiliki rasa ragu akan keagungan Allah, memiliki rasa ragu akan kehebatan Allah dalam mengurai setiap masalah kita, dalam menghilangkan seluruh masalah kita. Itu amat sangat mudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, hikmahnya apa?
Karena wa ma khalaqta hadza batila, tidak mungkin Allah memberikan kepada kita masalah ini kecuali pasti ada hikmah besar di dalamnya. Jadi di antara hal yang harus sering kita latih dalam hati kita, manakala muncul siratan atau gerentes gitu Kang Bro ya bahasa Sunda bersitan dalam hati teh ciga nama. Nah ketika muncul ciga nama, berhati-hatilah, jangan terlalu cepat menyimpulkan. Kenapa? Karena kita tidak tahu bisikan yang ada dalam hati ini adalah fujuroha atau watakwaha. Ini adalah berasal dari kebaikan atau dari keburukan. Ini teh lintasan yang ada dalam hati kita teh ilham dari Allah atau malah merupakan salah satu bisikan dari setan atau bisikan dari nafsu. Nah ini kita tidak boleh langsung menyimpulkan. Contoh sahabat MK rahimakumullah Kang Purwa. Saya bertanyalah ke Kang Purwa, boleh ya? Boleh Ustaz. Kalau ada seseorang ditusuk, baik atau buruk Kang Purwa? Ditusuk pakai pisau. Baik atau buruknya ya buruk Ustaz ya? Kan Buruk. sakit. Ya. Sakit. Pertanyaannya bagaimana kalau yang nusuknya itu dokter? Wah, jadi baik kalau begitu. Jadi baik. Bagaimana kalau yang nusuknya dokter tapi niatnya buat ngebunuh Kang Purwa? Jadi buruk lagi Ustaz. Padahal ya dalam satu perjalanan pertanyaan tapi dengan mudah kita berkata buruk, baik kemudian buruk lagi. Nah, berarti apa? Berarti kita memang karena keterbatasan ilmu kita, jangankan untuk dalam tanda kutip menakar takdir Allah. Kita kadang untuk menakar apa yang disampaikan oleh teman kita, oleh lawan bicara saja, kadang kita gini jadi kadinya, gini jadi kaditu. Nah, jadi sahabat rahimakumullah, semoga sahabat yang bertanya tadi senantiasa diberikan kekuatan hati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berprasangka baik kepada Allah, karena hakul yakin idza ahabballahu qauman ibtalahum. Ketika Allah mencintai seseorang akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu faman radiya falahu ridho, faman sakhita falahu sukhtu. Kalau dia ridho atas ujian cobaan dari Allah, maka Allah pun ridho kepadanya. Tapi kalau dia ini uring-uringan, ngarasullah, tidak ridho, maka Allah pun tidak suka kepadanya. Jadi sahabat MK rahimakumullah, kadang memang susah membedakan kita ini dapat ujian dari Allah apa teguran dari Allah ya Kang Purwa. Ini memang sangat susah membedakan. Tapi biasanya nih sahabat MK, di antara ciri khasnya adalah ketenangan hati. Jadi kalau sahabat MK ini diberikan cobaan yang luar biasa, ditipu, dikhianati sampai harus nombokan dan lain sebagainya. Tapi sahabat MK dalam hati tenang, anteng, yakin ke Allah, maka kemungkinan besar ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang kalau lulus dalam menjalaninya suatu saat akan mendapatkan ijazah dari Allah. Analoginya sederhana Kang Purwa, ada santri masuk sekolah telat. Masuk sekolah telat. Betul. Kalian itu masuk jam 7 datang setengah 8, ya Pak Ustadz mohon maaf telat, ini teh nyuci baju dulu sesuai dengan peraturan. Kalau telat masuk kelas lari keliling lapangan 10 keliling. Siap Pak Ustadz, siap. Lari itu. Nah, ketika ada santri disuruh lari 10 keliling karena hukuman. Pertanyaannya, ketika ditonton oleh orang banyak, ketika santri ini lari 10 keliling, malu tidak Kang Purwa? Malu. Aduh, wirang itu kumaha, apalagi kalau ada awat dan lain sebagainya. Biasa hancur harga diri gitu Kang Purwa. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian di pelajaran setelah istirahat ada guru penjas. Guru penjas berkata, anak-anak santri hari ini ujian ya untuk naik tingkat nih ke kelas 3. Pokoknya nama ujian praktek hari ini adalah adik-adik lari lapangan 10 keliling. Akhirnya lari itu 10 keliling untuk ujian praktek. Ketika itu ditonton oleh orang banyak. Pertanyaannya, malu tidak Kang Purwa ketika ujian kelulusan penjas, kita ini lari 10 keliling kemudian ditonton orang banyak, merasa malu tidak? Tidak Kang Purwa. Justru merasa bangga yuk ke ujian. Padahal capeknya sama, lapangannya sama, 10 kelilingnya sama, keringatnya sama, lu atletnya sama, capeknya sama, tapi kondisi batin yang membedakan. Ketika yang pertama mah capek 10 keliling disertai dengan rasa malu, rasa waduh gitu kan, sakit hati ditonton dan lain sebagainya. Tapi ketika yang kedua disuruh lari tapi hatinya merasakan ketenangan. Nah, sahabat MK, manakala sahabat MK menjalani masalah, kata orang lain mau waduh kamu teh meni seperti orang yang sangat susah di sealam dunia. Tapi sahabat MK dalam hati teh
ada saya masa biasa we yakin kalau, maka insya Allah ini adalah ujian bentuknya, dan kalau lulus aku yakin akan mendapatkan ijazah dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti bentuk karunia-Nya wallahu alam, ini urusan sahabat MK dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakan semoga sahabat MK yang bertanya, khususnya kita semua, diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, dan lulus dengan nilai terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah Ustaz. Baik. Ustaz, kita jeda lagi Ustaz. Yap. Sahabat MK, nanti kami lanjutkan kembali di segmen berikutnya, masih bersama dengan Ustadz Muhammad Sapria sampai jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Bahasan kita adalah ketika doa serasa belum diijabah. Selepas jeda kami akan kembali untuk Anda. Sahabat MK, dalam hal apa saja seorang muslim perlu menanamkan sikap sabar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Mengawali hari yang penuh makna. Mari mulai dengan menjaga hati. Orang yang mencari kedudukan di sisi Allah pasti fokusnya adalah membersihkan hati dan memperbaiki amalnya. Tapi orang yang mencari kedudukan di sisi orang akan sibuk dengan membagus-bagus omongan, membagus-bagus topeng, bukan membagus-bagus isi. Tentramkan jiwa bersama dalam Manajemen Kolbu Pagi. Simak Manajemen Kolbu Pagi setiap hari jam 5 sampai jam 6 waktu Indonesia Barat di 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia. Mari menjaga hati untuk mengawali aktivitas hari ini. Lagi ngapain sih? Lagi sedekah. Sedekah? Itu maksudnya scan QR code apaan sih? Iya, sedekah pakai QRIS, QR Indonesian Standard, untuk donasi melalui DT Peduli. Wih, bisa, memudahkan banget. Iya dong, bukan hanya sedekah, zakat, infak, wakaf juga bisa. Lembaga Amil Zakat Nasional DT Peduli mengajak kita semua tergabung dalam gerakan Indonesia Peduli. Berzakat, berinfak, bersedekah, berwakaf dengan kemudahan donasi menggunakan QRIS. Ayo, ikut dan ajak sebanyak-banyaknya orang mensosialisasikan gerakan Indonesia Peduli agar semakin banyak orang yang bisa terbantu. Setiap orang ingin sukses. Kesuksesan kita adalah ketika kita memberikan manfaat yang besar, diawali dengan kepekaan dan kepedulian. Mari kita bangkitkan semangat Indonesia Peduli agar bangsa ini menjadi bangsa yang paling banyak membawa manfaat dari pribadi-pribadi yang peduli. Sampaikan donasi Anda melalui QRIS atau transfer melalui BNI Syariah 009 2553 729 atas nama DT Peduli Infak. Konfirmasi donasi hubungi 0817 7900 7900. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Kemana si Papa teh? Katanya mau jemput, udah 2 jam belum datang juga. SMS gak dibales. Jangan marah, jangan marah. Wah, kok ada Agim? Aduh. Akhlak mulia dan dibawa tetap terjaga. Aduh. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Assalamualaikum, Ma. Maafin Bapak telat, Ma. Tadi di jalan macet banget. Waalaikumsalam, Pak. Maafin Mama ya. Kan Papa yang salah. Mama yang salah, Pak. Papa. Mama. Papa. Menunggu telepon diangkat jadi berbuah manfaat. Dengan data sambung pribadi Tausiah A'agim, aktifkan NSP-nya dengan ketik bintang 121 bintang 44 pagar, bintang 121 bintang 44 pagar. Tarif hanya Rp1.000 per pekan atau Rp3.000 per bulan. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Manusia paling dibenci. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling dibenci Allah adalah orang yang keras kepala dan suka membantah. Hadis riwayat Bukhari. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
Sahabat MQ, para ulama menjelaskan bahwa kesabaran mencakup 3 hal, yakni sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menghadapi takdir Allah. Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 45. Sahabat MQ melanjutkan kembali kebersamaan kita malam hari ini, masih bersama dengan Ustadz Sapria. Baik, sekarang mohon izin Ustadz untuk membahas juga dari pertanyaan-pertanyaan sahabat MQ, Ustadz. Saya sapa juga ini yang bergabung menyimak di live fanpage Facebook Radio MQ FM, Ustadz. Alhamdulillah, ada sahabat siapa tadi ya? Saya sudah baca. Yang sedang menyimak malam hari ini itu ada sahabat Gins di @Gins yang menyimak Ustadz juga malam hari ini, Ustadz. Ada sahabat Saiful Anwar yang juga menyimak lewat Facebook dan mohon didoakan oleh Ustadz agar menjadi orang yang bertakwa dan juga memiliki qalbun salim. Amin ya rabbal alamin ya sahabat MQ. Baik, pertanyaan berikutnya dari seorang Bunda Halimah. Ustadz, apakah jika kita akan berdoa kepada Allah, berdoa untuk meminta sesuatu kepada Allah, apakah kita perlu untuk sholat taubat dulu, Ustadz? Siap. Langsung berdoa? Langsung saja Ustadz, maka mohon. Ibu Halimah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diantara syarat-syarat doa, jadi ada itu yang namanya doa itu beberapa hal yang memang kalau kita melaksanakannya insya Allah akan menjadi wasilah semoga menjadi perantara disegerakannya ijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diantaranya ada ketika kita memohon kepada Allah ini suci dari hadas gitu kan, kemudian berada di waktu yang mustajabah seperti misalnya ada waktu sahur, waktu malam, kemudian Lailatul Qadar, Ramadan dan lain sebagainya. Kemudian di tempat-tempat mustajabah seperti di masjid, apalagi sahabat MQ yang akan atau pernah atau akan berangkat ke Masjidil Haram, itu kan tempat-tempat mustajabah. Nah, kemudian nanti juga ada ketika kita berdoa, kita harus memastikan bahwa diri kita ini suci dari perkara-perkara yang haram. Misalnya jangan sampai kita berdoa kepada Allah sedangkan pakaian yang kita gunakan adalah pakaian yang hasil curian gitu kan, atau misalnya mohon maaf hasil riba dan lain sebagainya. Itu bisa menghalangi datangnya ijabah doa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika kita meminta kepada Allah kemudian diawali dengan kita bertobat kepada Allah terlebih dahulu, bahkan diawali dengan sholat sunnah tobat, maka ini adalah suatu kebaikan yang sangat luar biasa. Ini juga sebagai bentuk ketawaduan kita kepada Allah, bahwa ya Allah, hamba ketika meminta kepada Allah merasa ada hamba banyak dosa, ahli maksiat, oleh sebab itu ya Allah, yang paling utama mah hamba ingin diampuni dosa dulu oleh Allah gitu. Karena kalau kita sudah diampuni dosa oleh Allah, aku yakin istilah Sunda nama bakal nuturkan gitu Kang Purwa ini bakal nuturkan. Maka guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar senantiasa memberikan wasiat kepada kita. Maka perjalanan hidup itu ibarat kita naik mobil, kemudian kalau di kaca depan kita ini banyak kotoran, kemudian ada mohon maaf ya, ada tai manuk mah, ada debu mah, ada letak dan lain sebagainya. Kemudian Kang Purwa yang suka itu teh membersihin kaca depannya wiper namanya teh apa ya? Iya, wiper. Kemudian wipernya tidak kita jalankan, maka kemungkinan ketika kita menjalankan itu mobil akan banyak merasakan ketakutan, was-was gitu kan, bahkan ada legok-legok yang legok-legok teh ya. Yang gitulah ya, sahabat MB, batu-batu yang kita lindas dan lain sebagainya. Sehingga ya ketika kita menjalankan mobil itu tidak merasa nyaman. Tapi cukup kita pencet tombol wipernya gitu dan wiper itu jalan, maka kita akan melihat bahwa ternyata jalan yang lurus teh ke sini loh, jalan yang benar itu ke sana loh. Nah, oleh sebab itu ketika kita berdoa kepada Allah kemudian diawali dengan tobat terlebih dahulu kepada Allah, maka ini adalah sesuatu yang luar biasa
yang sudah selayaknya kita dahulukan, yang sudah selayaknya kita lakukan, bukti pengakuan diri kita bahwasanya kita adalah hamba Allah yang banyak dosa. Semoga sahabat MQ kita digolongkan oleh hamba-hamba yang diampuni dosanya dan diijabah doanya oleh Allah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini masuknya barangkali kalau sholat taubat dulu menjadi sebuah apa ya Ustadz ya, kebaikan yang dilakukan sebelum kita berdoa begitu Ustadz ya. Bahkan nanti ada yang disebut dengan berdoa dengan tawasul. Kan doa itu ada yang langsung, ada yang bertawasul dulu. Dalam artian kita melakukan dulu amaliyah baru kita berdoa kepada Allah seperti itu. Dan nanti dalam bentuk-bentuk doa. Dan itu boleh ya Ustadz bertawasul dengan amal yang sudah kita lakukan ya Ustadz? Boleh. Bahkan dalam hadis Bukhari itu yang sering kita jumpai, yang 3 orang pemuda yang terjebak di gua itu kan ketika berdoa kepada Allah bertawasul dengan amal-amal soleh yang pernah dilakukan seperti itu. Asal jangan pakai menyane Kang Guru. Astagfirullahaladzim. Perlukan menyan. Ya harus ada kambing hitam yang sampai matanya pun hitam. Ya, mungkin kalaupun misalnya harus menyembelih kambing untuk doa diijabah, ya tidak apa-apa juga selama kambingnya disembelih kemudian disedekahkan dagingnya, ya itu kan jadi kebaikan. Tapi kalau misalnya menjadi dilarung gitunya Kang Burunya kemana sih? Ke laut, itu jadi kemusyrikan seperti itu. Itu dia, Masya Allah. Siap. Baik, ini menarik pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Cimahi. Katanya begini Ustadz, apakah kalau orang yang merokok atau menjual rokok itu doanya jadi terhalang? Karena kan merokok atau menjual rokok itu mungkin ada yang bilang kan haram atau bahkan juga ada yang bilang makruh bahkan haram gitu ya Ustadz ya. Apakah ini bisa jadi penghalang doa Ustadz? Ya, subhanallah. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Unik Ustadz, Masya Allah. Nanti ini ada 2 kaitan. Yang pertama dari segi fikih terlebih dahulu, kemudian yang kedua dari segi hikmah dijabah doa atau tidak. Yang pertama di bab rokok itu memang para ulama berbeda pendapat. Ada yang mutlak mengatakan haram, ada yang mutlak mengatakan makruh. Nah, kenapa haram? Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa MUI menyatakan bahwa haram itu bagi ibu hamil gitu kan, bagi anak-anak dan lain sebagainya. Dan sebagian juga mengatakan makruh, jadi sejajar dengan jengkol, putih dan lain sebagainya. Tapi terlepas dari itu semua, kita kembali pertanyaan yang sangat luar biasa, apakah yang menjual rokok itu akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita hanya bisa menyampaikan simpel saja Kang Purwa. Berdoa ini adalah urusan kita dan ketika diijabah itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun intinya mah gini Kang Purwa, sebetulnya gitu. Betul Ustaz. Tidak setiap ahli maksiat itu ditangguhkan ijabahnya. Tidak setiap ahli maksiat. Bahkan ada orang yang ahli maksiat langsung diijabah doanya. Ada yang seperti itu. Kenapa? Karena saking tidak sukanya Allah mendengar doanya. Misalnya gandeng bahasa Sunda nama mungkin kasih gitu. Pertanyaannya, Firaun itu orang soleh, orang salah, bahkan menganggap dirinya Tuhan. Tapi seakan-akan apa yang diinginkan oleh Firaun diberi oleh Allah itu. Firaun diberikan kesehatan, Firaun ingin harta yang berlimpah diberi oleh Allah harta yang berlimpah. Firaun ingin menguasai dunia diberi kekuasaannya oleh Allah, ingin punya istana yang sangat megah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pemberian itu tidak disertai dengan ridho Allah, maka nanti turunnya adalah istidrojan. Jadi diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat MK, kalau ada orang yang ketika dia berdoa kepada Allah kemudian datang tuh ijabahnya, datang apa yang dia inginkan, misalnya hari ini minta mobil, besoknya datang mobil. Hari ini minta motor, besoknya minta motor. Hati-hati, belum tentu juga kita ini kekasih Allah. Karena ada juga orang yang ahli maksiat, ahli dosa, ketika berdoa langsung diberi oleh Allah. Kenapa? Saking tidak sukanya mendengar kita berdoa kepada Allah. Jadi disebutnya itu istidraj, diberi tapi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cirinya apa? Pertanyaannya, ketika kita berdoa kepada Allah, kemudian apa yang kita inginkan ini diberi oleh Allah, apakah menambah ketakwaan kita kepada Allah, ataukah malah membuat kita malah jadi sombong,
istilah sunama adigung gitunya adigung. gede hulu yo awas yo suntangan kamama mama ya saciduh metu saucap nyata sakalimat doa gare ku Allah awas ya ulah macam-macam kan jadi ujug kan itu nanti. Aduh. Nah, bukan malah merendah diri kepada Allah jadi malu gitu, malah membuat jadi adigung. Nah, jadi sahabat MK rahimakumullah, berhati-hati karena tidak setiap orang yang langsung diijabah itu adalah keutamaan atau karomah atau maunah dari Allah. Boleh jadi ketika dia berdoa kemudian diijabah langsung juga merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita harapkan kita ini diijabah tapi juga disertai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Amin. Pertanyaannya sangat luar biasa menggelitik hati. Menarik Ustaz ya, sampai rokok dibahas. Mudah-mudahan para remaja sekarang mah tidak ini ya Ustaz ya. Tidak pada sembunyi-sembunyi merokok begitu. Ya, amin. Terang-terangan Kadang justru juga. ada yang malah disuruh, ada yang seperti itu. Disuruh oleh orang tua, oleh keluarganya, ada yang seperti itu. Luar biasa. Masya Allah ya. Siap, alhamdulillah. Baik, Ustadz, berikutnya adalah pertanyaan dari hamba Allah juga, ini mengenai doa katanya. Ustadz, katanya kalau berdoa itu di awal doa harus mendoakan orang lain dulu. Misalnya mendoakan kaum muslimin muslimat, baru mendoakan apa yang kita minta. Apakah itu benar Ustaz? Baik. Jadi sahabat MK rahimakumullah, itu masuknya ke sebuah keterangan bahwa barang siapa yang mendoakan kebaikan untuk seseorang dan dia itu ketika mendoakannya bersembunyi-sembunyi, dalam artian tidak diketahui oleh orang tersebut, maka apa yang kita doakan ke orang itu akan kembali kepada kita. Manakala misalnya, ya Allah ampunilah si fulan, berikanlah kebaikan kepada si fulan, nah, maka ampunan dan kebaikan itu akan diberikan terlebih dahulu kepada kita orang yang mendoakan. Itu yang pertama. Jadi sahabat MK rahimakumullah, ketika kita akan berdoa jangan langsung to the point, ulah togmol, ya Allah ingin jodoh, ulah jangan sampai seperti itu. Kita salawat dulu kepada Rasulullah, baca dulu salawat, kemudian membaca hamdalah gitu kan, diiringi pujian-pujian kepada Allah, ya Rahman anta mujibas sa'ilin istajib du'ana misalnya. Kemudian kita doakan terlebih dahulu orang tua kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita. Nah, baru terakhir kita mendoakan, menyampaikan apa yang kita inginkan. Nah, maka ini juga merupakan salah satu nanti adab-adab doa. Bahkan secara jelas Rasulullah menyampaikan Allahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seseorang manakala orang tersebut senantiasa menolong saudaranya. Kan menolong saudara itu bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, bisa dengan waktu kita, bahkan bisa dengan doa kita. Semakin sering kita memperhatikan saudara-saudara kita, semoga menjadi wasilah kita juga diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus diijabah setiap doa hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik Ustadz, berikutnya pertanyaannya Ustadz, kalau tadi berdoa harus selalu menggunakan pakaian yang rapi, tempat yang nyaman, bagaimana kalau kita sedang di perjalanan dan berdoa dalam kondisi mungkin kan tidak bersih, sedang safar, suasana tidak kondusif. Nah ini bagaimana? Apakah doa kita tetap didengarkan oleh Allah Ustadz? Baik, jadi sahabat dan rahimakumullah, kan nanti ada adab dohir, ada adab batin. Yang namanya adab zahir mau tidak mau itu akan terpengaruhi oleh keadaan. Contoh, ketika kita misalnya berdoa, alangkah baiknya kita dalam keadaan tertutup aurat, kemudian menggunakan baju yang rapi. Ya sebagaimana kita akan datang ke pimpinan perusahaan kemudian akan mengajukan proposal sumbangan misalnya. Kan kemungkinan ketika datang akan memberikan penampilan yang terbaik. Inilah ke orang lain saja kita memberikan penampilan yang terbaik, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak bisa dipungkiri ada keadaan-keadaan darurat yang memang mau tidak mau kita sangat susah untuk mengkondisikan pakaian kita. Misalnya apa? Misalnya dalam perjalanan gitu kan, kita sudah baju punten ya, barau kelek, barau kesang dan lain sebagainya. Nah, kita berdoa kepada Allah bagaimana? Ya berdoa saja kepada Allah. Allah tidak innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat penampilan dan harta kita. Allah tidak melihat tidak memandang kepada bentuk rupa kita, kepada penampilan kita. Khususan yang Allah pandang itu hati kita. Atau buat apa kita memperhatikan penampilan kita? Ini mah urusan kita kepada Allah. Jadi
Allah mah tidak memandang kita mau seperti apa selama hati kita baik gitu kan. Tapi yang menjadi permasalahan ta'adubannya kita kepada Allah harus tetap diperhatikan. Nah, contoh saja misalnya ketika berzikir, kan ada zikir itu yang ditohirkan itu diucapkan misalnya, betul, ya Allah, betul. Ya Allah berikanlah kepada hamba keselamatan, diucapkan ya Allah. Nah, ketika kita mengucapkan doa secara tohir, itu kan ada batasannya. Misalnya ketika kita mengucapkan ya Allah ingin ini ingin itu secara keras misalnya atau secara lirih, bisa di masjid atau di tengah rumah. Tapi kan ketika masuk WC Kang Purwa ya tidak bisa. Ya Allah ini teh keras banget misalnya. Dan sambil berteriak itu kan haram. Tapi bagaimana dalam hati? Nggak apa-apa dalam hati. Walaupun mohon maaf ya kita sedang terbuka aurat, sedang nongkrong di WC gitu kan. Kemudian perutnya merinding, lalu dalam hati teh menghibah ya Allah nyeri. Boleh tidak? Tidak jadi masalah, tidak jadi masalah. Jadi sahabat MK rahimakumullah, ini mah kalaupun kita dalam keadaan yang lapang, yang tenang, gitu bisa memperhatikan segalanya, maka perhatikan. Tapi yang paling utama adalah adab batin kita, kolbu kita yang memang tawadu, kemudian benar-benar yakin kepada ijabah doa, itu yang paling diutamakan. Adapun adab dohir itu bisa disesuaikan dengan kemampuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ustaz Sapria. Kita jeda lagi Ustaz. Siap. Di akhir nanti segmen yang ketiga, kita keempat ya, insya Allah nanti kita lengkapi kembali. Ustaz, apakah ada faktor lain selain dua ini Ustaz? Ada Kang Purwa. Ada. Nah, nanti di segmen terakhir Ustaz ya, kita rampungkan pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih. Ini Masya Allah juga ya, aplikatif dan seru-seru. Mungkin dari pengalaman sahabat MQ ya. Jadi alhamdulillah ini bisa kita bedah bersama Ustaz Sapria. Sahabat MQ, kami akan kembali untuk Anda selepas informasi dari relasi kami berikut ini. Sahabat MQ, sholat dapat mendatangkan kesenangan hati apabila? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Assalamualaikum, saya Teddy dari Bandung. Saya mau menceritakan masalah penyakit yang diderita anak saya. Kemarin waktu di rumah sakit, dia mengalami kebocoran jantung sama gangguan paru-paru. Terus alhamdulillah setelah dikasih nano apel ini, saya kasih 1 tetes, 1 sendok teh, ini 1 tetes selama sehari 3 kali. Rekomendasi dari teman saya, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Dan sekarang udah di rumah, udah sehat, udah tinggal pemulihan jantungnya saja. Tapi saya tetap masih menggunakan nano apel ini, saya kasih 1 tetes selama sehari 3 kali. Sahabat MQ, Nano Apel Probiotik merupakan produk herbal tetes pertama dan satu-satunya di Indonesia yang mengandung probiotik dan prebiotik berkualitas tinggi. Nano Apel Probiotik dibuat dari bahan alami yang ditujukan untuk meremajakan sel-sel tubuh, meningkatkan sistem imunitas, sekaligus menjaga kesehatan Anda. Segera dapatkan manfaat Nano Apel Probiotik. Informasi pemesanan dan keagenan hubungi 0817 007 0050. Nano Apel Probiotik, produksi PT Thaibah Mulia Internasional. Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal, kok pas banget sih? tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu apa aku nggak ikhlas ya? Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka. Assalamualaikum Fit. Waalaikumsalam. Ada apa? Tumben telepon jam segini? Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi nggak jadi ah. Loh? Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya mah. Mama lagi apa? Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
menemani awal pagi Anda, mewujudkan syukur atas nikmat Allah. Mari memulainya dengan sajian informasi penuh motivasi dalam Inspirasi Pagi. Hadir setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 sampai jam 9 waktu Indonesia Barat. Yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Tim medis sebagai pejuang di garda terdepan menghadapi pandemi corona, tengah berjibaku menangani dan memastikan pasien agar mendapatkan pertolongan. Siang dan malam berjuang tak kenal lelah, melewatkan kebersamaan bersama keluarga, ataupun sekedar melepas lelah sejenak saja mereka kesulitan. Merekalah yang paling beresiko terpapar virus corona. Namun mereka tetap berjuang mengemban amanah sebagai tenaga medis yang siap membantu memberikan pertolongan untuk banyak jiwa. Ayo bersama DT Peduli, mari turut serta membantu perjuangan tenaga medis melawan pandemi corona dengan berdonasi melalui BNI Syariah 009 2553 729 atas nama DT Peduli Infak. Informasi dan konfirmasi hubungi 0851 0001 7002. Informasi lengkap klik www.dtpeduli.org. Ayo bantu perjuangan tim medis bersama DT Peduli. Semakin melayani dan peduli. Nabi Muhammad merupakan sosok yang peka membaca perasaan dan karakter seseorang. Hal ini pun beliau tunjukkan pada saat bersikap di hadapan Utsman bin Affan yang dikenal pemalu di kalangan sahabat. Suatu hari, Utsman berkunjung ke kediaman Rasulullah SAW hingga Nabi meminta Aisyah untuk berbenah dan menyiapkan pakaian yang lebih bagus. Melihat reaksi Rasulullah, Aisyah pun dibuat heran. Mengapa kedatangan Utsman sangat diistimewakan? Sedang bila Umar bin Khattab ataupun Abu Bakar yang berkunjung, Rasulullah bersikap lebih apa adanya. Ternyata alasan dibalik sikap yang Rasulullah lakukan terhadap Utsman dikarenakan jika tidak disambut sedemikian rupa, bisa jadi Utsman tidak berani menyampaikan apa yang ingin diutarakan. Sebab Utsman merupakan sosok yang pemalu. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, sholat dapat menjadi qurratul ain atau kesenangan dan istirahatnya hati apabila menghadirkan 6 hal, yaitu ikhlas, kejujuran, ketulusan, mengikuti dan mencontoh Rasulullah SAW, ihsan, menyadari anugerah dari Allah Ta'ala, dan merasa kurang dalam amal. Kitab Ta'zim As-Salat. Baik sahabat MQ, memasuki segmen yang terakhir. Ustadz akan melengkapi tadi beberapa hal yang menjadi penyebab mengapa doa kita serasa tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah 2 faktor, 2 hal yang disampaikan. Kita tuntaskan dulu poin-poinnya Ustadz ya. Mangga, silakan sebagai penutup juga barangkali. Silakan Ustadz. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat MK, kita sudah masuk kepada segmen yang keempat. Jadi sahabat MK, Kang Purwa, ini sebetulnya ada 6 poinan, tapi karena kita sudah masuk ke segmen yang terakhir, saya akan masuk kepada poin yang selanjutnya, yakni poin yang ketiga. Kalaupun tidak sampai, kemungkinan Kang Purwa nanti ada part 3 ya. Bagian siap, ada bagian 3 Ustaz. Bagian ketiga. Nah, jadi sahabat MK rahimakumullah, tadi yang sudah kita bahas bersama dari mulai hari kemarin sampai hari ini, bahwa di antara asbab kenapa seakan-akan apa yang kita harapkan, apa yang kita sampaikan kepada Allah, hajat kita, baik kecil ataupun besar, seakan-akan belum hadir, belum didatangkan oleh Allah. Yang pertama adalah kurangnya adab kita dalam berdoa kepada Allah. Jadi seakan-akan kita yang memerintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi bahasanya, kemudian dari segi kolbunya kita yang memang dalam tanda kutip lah kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga itu yang menjadi asbab kenapa apa yang kita harapkan belum cenderung hadir. Kemudian yang kedua, adanya dosa dan maksiat yang memang menghalangi datangnya ijabah doa tersebut. Nah, oleh sebab itu sahabat MK rahimakumullah, kita harus lebih berwaspada dalam
menjaga diri kita dari segala perbuatan maksiat, karena hakikatnya apa yang kita lakukan ini akan kembali kepada kita masing-masing. Bahkan Kang Purwa, sahabat MK rahimakumullah, saya ingin sedikit mempertajam dulu yang nomor 2 ini. Yang harus sangat lebih diwaspadai adalah manakala kita sudah menjadi pemimpin keluarga atau sudah menjadi ibu dari anak-anak, karena sahabat MK rahimakumullah nanti akan berbeda kadarnya dosa dan maksiat yang dilakukan oleh orang yang masih single, oleh orang yang masih menjomblo, dengan orang yang memang dia ini sudah menjadi pemimpin keluarga, yang sudah menjadi ayah, sudah menjadi ibu. Itu akan berbeda nanti kadarnya. Kalau dulu dinasihatkan oleh guru saya, jangan kumaha dengan kalau kamu naik mobil sendirian gitu kan. Ketika kamu naik mobil teh serebet kanan, serebet kiri gitu, ngebut gitu, jebret tabrakan. Lo cilaka sahajang, yang celaka siapa? Ya saya aja Kiai. Nah bagus. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau kamu naik mobil, di belakang teh ada istri kamu, ada anak-anak kamu, kamu teh naik mobil teh serebetan, serebet kanan, serebet kiri, nincak pasti 120 km per jam, padahal itu teh di jalan umum. Kemudian alhamdulillah celaka, maka yang celaka kamu saja bukan Pak Yai, ada di belakang juga ikut celaka. Nah begitu pula kamu. Kalau kamu nanti sudah berumah tangga, sudah menjadi pemimpin keluarga, lebih berhati-hatilah dalam melakukan perbuatan maksiat. Karena ketika suatu saat kamu akan misalnya terhalang ijabah doanya, agar tersempitkan rezekinya, maka nanti yang merasakan susah bukan hanya kamu saja, orang-orang yang ada di bawah tanggunganmu juga akan merasakan akibat dari dosa dan maksiatmu. Jadi sahabat MK rahimakumullah, berhati-hatilah atas setiap dosa dan maksiat, karena sekali lagi setiap kesalahan yang kita lakukan ini akan kembali kepada kita, dan tidak ada lain dan tidak ada bukan yang menjadi obat dari setiap maksiat dan dosa kita. Di antaranya apa? Adalah tobat istighfar kita kepada Allah. Likulli da'in dawaun wa dawa'udz dzunubi at-taubatu. Setiap penyakit itu ada obatnya, dan obat dari segala perbuatan bentuk maksiat dan dosa adalah tobat kita kepada Allah. Oleh sebab itu sahabat MK rahimakumullah, iringilah, sertailah setiap doa kita dengan tobat-tobat terbaik kita. Sertailah setiap doa kita, permohonan kita, permintaan kita kepada Allah, iringilah dengan istighfar-istighfar terhebat kita. Maka kita insya Allah akan menyaksikan betapa luar biasanya keajaiban doa-doa itu. Subhanallah. Nah, kemudian sahabat MK rahimakumullah, kita akan masuk kepada poin yang ketiga. Sahabat Kang Purwa, kira-kira ada pertanyaan yang akan dibahas terlebih dahulu atau mau langsung ke kesimpulan saja Kang Purwa? Baik, kita masuk dulu kepada poin yang ketiga. Baik. Sahabat MK. Gimana Kang Purwa? Dilanjut dulu Ustaz. Siap. Mohon, siap. Baik, sahabat MK rahimakumullah, poin yang ketiga, kenapa seakan-akan ketika kita memohon, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu seakan-akan kenapanya belum datang, padahal saya teh sudah mencoba berdoa teh dengan sakatara kebek gitunya, dengan adab terbaik gitu kan, dengan sopan santun kepada Allah. Kemudian saya teh sudah merasa ya Allah benar-benar berhati-hati dalam setiap dosa dan maksiat, tapi kenapa setiap doa dan hajatnya belum cenderung datang gitu? Maka sahabat MK, boleh jadi hikmah yang ketiga adalah apa yang kita inginkan memang belum waktunya datang, belum saatnya untuk kita miliki, belum saatnya untuk kita gapai. Mungkin itu asbabnya. Contoh seperti analogi yang saya sampaikan di awal, ketika anak saya ingin minta disuapi nasi padang, ketika anak saya ingin minta disuapi sambal, padahal saat itu anak saya usianya 1 tahun, maka akan saya tahan, belum waktunya. Walaupun si anak saya menghibah-hibah, menangis-nangis, menjerit-jerit, abi hayang sambal, tapi sama saya pasti akan minta. Enggak. Kenapa? Bukan maksud saya tidak akan memberikan, tapi belum waktunya, Neng. Belum waktunya. Kamu itu masih 1 tahun, gigimu saja baru juga ada 6, perutmu belum siap, lambungmu belum siap untuk menerima itu hujaman cabai gonol, hujaman cabai rawit, belum siap, tenang, sabar. Nanti kalau sudah waktunya masih silahkan, ya sambal goang, ya cabai gonol, ya basengek, ya nasi padang dan lain sebagainya. Kalau sudah waktunya masih silahkan. Nah, maka sahabat MK rahimakumullah, boleh jadi ketika ada orang yang meminta rezeki yang berlimpah kepada Allah, ingin meminta kendaraan yang bagus, ingin minta ini,
ingin minta itu, kenapa belum diijabah dengan sesuai keinginan kita? Karena boleh jadi kitanya yang belum siap dalam mengemban amanah nikmat itu. Karena tidak sedikit ada orang yang ketika dia hidupnya susah, dia masih bisa sholat tahajud. Ketika dia banyak masalah, dia masih sholat duha. Ketika dia tertekan hidupnya, dia ketika baca Quran bisa meneteskan air mata. Tapi ketika dia diberikan kelapangan, rezeki yang berlimpah, kemudian diurai semua masalah, tidak sedikit orang yang ketika banyak masalah rajin tahajud, ketika hilang masalahnya, tahajudnya juga hilang. Ketika dia banyak hutang, tilawahnya itu banyak. Ketika hutangnya lunas, ya tilawahnya juga lunas. Nah, maka sahabat MK rahimakumullah, terkadang apa yang kita inginkan, kita minta kepada Allah belum diberikan kepada kita. Kenapa? Karena kita belum mampu untuk mengemban amanah nikmat itu. Karena hakikatnya sahabat MK, ketika kita mendapatkan misalnya mohon maaf rumah yang luas, kendaraan yang bagus, prestisius, kalau sahabat MK yang ingin menjadi YouTuber dengan 2 sekian juta subscriber gitu dan lain sebagainya, itu kan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya sahabat MK, contoh sampel yang tadi ya, ingin menjadi seorang YouTuber yang punya banyak pengikutnya, yang nge-like-nya banyak, itu kan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa menjalaninya, setiap kebaikan yang kita lakukan akan diikuti mungkin oleh pengikut-pengikutnya. Tapi juga sebaliknya, manakala kita melakukan kesalahan, manakala kita melakukan kealpaan kemudian diikuti oleh jutaan subscriber itu, maka kita juga akan celaka. Jadi sahabat MK rahimakumullah, bersabarlah. Mungkin kenapa apa yang kita harapkan belum datang kepada kita, karena Allah tahu, Allah Maha tahu bahwa diri kita belum sanggup untuk mengemban amanah nikmat itu. Tidak sedikit ada orang yang menjadi sombong ketika sudah jadi kaya. Tidak sedikit ada orang yang ketika sudah jadi kaya tidak mau berkumpul dengan teman-teman sebayanya. Gitu kan? Tidak sedikit ada orang yang ketika sudah menjadi kaya lupa kepada Allah. Sering kita dinasihati oleh sebuah kisah ketika ada sahabat yang meminta kepada Allah meminta kepada Rasulullah agar didoakan menjadi orang yang kaya. Padahal saat itu sahabat Kangjeng Nabi ini adalah orang yang soleh, yang senantiasa sholatnya di awal waktu berjamaah. Kemudian oleh Rasulullah, jangan gitu, kurang lebihnya kamu mah sudah cocok seperti ini, yang penting mah bisa makan, bisa minum, ibadah nikmat. Enggak, Rasul, saya mah ingin kaya. Dipaksa, akhirnya didoakan. Akhirnya seperti apa? Yang asalnya ketika adzan sudah ada di masjid karena sibuk ngurus domba, jadi ketika qomat baru datang nambah dombanya lagi gitu kan. Akhirnya apa? Sholatnya jadi masbuk. Nambah lagi dombanya, akhirnya sholatnya di akhir-akhir. Nambah dombanya lagi, diminta zakat, nggak ngasih. Akhirnya apa? Ya akhirnya jauh dari Islam, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat MK rahimakumullah, ketika kita meminta kepada Allah dan seakan-akan apa yang kita minta ini belum datang kepada kita, mungkin kita yang belum pantas untuk menggenggam apa yang kita minta ini. Jadi poin yang nomor 3 apa? Mintalah kepada Allah yang terbaik dan pantaskanlah diri kita menjadi orang yang siap mengemban amanah nikmat terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Kang Purwa, sahabat MK, baru 3 poin yang bisa saya sampaikan. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Sapriyah, hatur nuhun Ustaz atas ilmunya dan hikmahnya yang disampaikan malam hari ini. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam.